39. Adolf Hitler 1889 sampai 1945. Terus terang, saya mencantumkan Adolf Hitler dalam buku ini dengan perasaan muak. Pengaruhnya nyaris sepenuhnya bersifat jahat, dan saya tidak berselera menghormati seseorang yang arti penting peranannya dengan mengakibatkan kematian sekitar 35 juta orang. Tapi kita tidak bisa menghindari fakta bahwa Hitler memiliki pengaruh sangat besar terhadap kehidupan begitu banyak orang. Adolf Hitler dilahirkan pada 1889 di Braunau, Austria. Sebagai pemuda, dia seorang artis yang gagal, dan kadang-kadang dalam masa mudanya dia menjadi seorang nasionalis Jerman yang fanatik. Selama Perang Dunia I, dia termasuk angkatan bersenjata Jerman, terluka dan menerima 2 medali untuk keberanian. Kekalahan Jerman membuatnya terguncang dan marah. Pada 1919, ketika berusia 30 tahun, dia bergabung dengan sebuah partai, sayap kanan kecil di Munchen, yang kemudian berubah namanya menjadi Partai Buruh Nasionalis Sosialis Jerman, disingkat Partai Nazi. Dalam 2 tahun dia menjadi pemimpin tanpa saingan di partai tersebut. Dalam bahasa Jerman, Führer. Di bawah kepemimpinan Hitler, kekuatan partai Nazi meningkat dengan cepat, dan pada November 1923, partai itu mencoba melakukan kudeta yang dikenal sebagai Munich-Birhal-Putsch. Ketika percobaan kudeta ini gagal, Hitler ditangkap, diadili dengan tuduhan makar, dan divonis bersalah. Tapi dia dilepaskan dari penjara setelah menjalani kurang dari 1 tahun masa hukumannya. Pada 1928, Partai Nazi masih merupakan partai kecil. Namun depresi besar membuat publik tidak puas terhadap partai-partai politik mapan di Jerman. Partai Nazi menambah kekuatan dengan cepat. Pada Januari 1933, di usia 44 tahun, Hitler menjadi kanselir Jerman. Begitu menjadi kanselir, Hitler segera mendirikan sebuah kediktatoran dengan menggunakan aparatus pemerintahan untuk menghancurkan semua oposisi. Jangan dikira proses ini dijalankan dengan penggerusan bertahap terhadap kebebasan sipil dan hak-hak mempertahankan diri dari tuduhan kriminal di hadapan pengadilan. Proses ini dijalankan dengan sangat cepat, dan Nazi seringkali tidak mau repot-repot menjalankan pengadilan. Banyak musuh politik dipukuli atau dibunuh begitu saja. Toh, di masa-masa sebelum perang, Hitler meraih dukungan tulus dari sebagian besar masyarakat Jerman karena dia sanggup memangkas angka pengangguran dan memicu perbaikan ekonomi. Hitler kemudian mengarahkan Jerman ke berbagai penaklukan yang nantinya akan membuahkan Perang Dunia II. Dia mencaplok penaklukan teritorial pertamanya tanpa perlu berperang. Inggris dan Prancis yang tengah kerepotan dengan masalah ekonomi mereka sendiri, begitu inginnya mempertahankan perdamaian sampai-sampai mereka tak ikut campur saat Hitler melanggar perjanjian Versailles dengan membangun angkatan bersenjata Jerman, atau saat pasukannya menduduki dan memperkuat benteng di Rhineland, Maret 1936.
atau ketika dia secara paksa mencaplok Austria Maret 1938. Mereka bahkan setuju saja September 1938 saat dia merebut Sudetenland, benteng pertahanan perbatasan Cekoslovakia, sebuah perjanjian internasional yang dikenal sebagai Pakta Munchen, di mana Inggris dan Perancis berharap bisa membeli perdamaian sepanjang masa, membuat Cekoslovakia tidak berdaya, dan Hitler merampas yang tersisa dari negeri itu beberapa bulan kemudian. Pada tiap tahap, Hitler dengan cerdiknya menggabungkan argumen-argumen yang membenarkan tindakannya dengan ancaman bahwa dia akan berperang jika kehendaknya dihalangi, dan pada setiap tahap negara-negara demokrasi barat mundur dengan teratur. Tapi Inggris dan Perancis bertekad mempertahankan Polandia yang menjadi target Hitler berikutnya. Pertama-tama, pada Agustus 1919, Hitler melindungi dirinya dengan menandatangani sebuah fakta non-agresi dengan Stalin. Sebenarnya ini merupakan aliansi ofensif, di mana kedua diktator bersepakat membagi Polandia di antara mereka. 9 hari kemudian, Jerman menyerang Polandia. Pada 16 hari setelah itu, Uni Soviet melakukan hal serupa. Walau Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, Polandia dengan cepat ditaklukkan. Tahun terbaik Hitler adalah pada 1940. Pada bulan April, pasukannya menelan Denmark dan Norwegia. Pada bulan Mei, mereka menerjang Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Pada bulan Juni, Prancis menyerah, tapi di akhir tahun itu, Inggris berhasil bertahan dari serangan-serangan angkatan udara Jerman, Battle of Britain, yang ternama itu, dan Hitler tak pernah mampu melancarkan invasi ke Inggris. Pasukan Hitler menaklukkan Yunani dan Yugoslavia pada April 1941. Pada Juni 1941, Hitler melanggar fakta non-agresinya dengan Rusia dan menyerang pula negeri itu. Pasukannya merebut banyak wilayah Rusia, namun gagal menghancurkan tentara Rusia sebelum musim dingin. Walau sudah sekaligus berperang dengan Inggris dan Rusia, Hitler masih menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Pada Desember 1941, beberapa hari setelah Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut AS di Pearl Harbor, pada pertengahan 1942, Jerman menguasai sebagian besar Eropa, jauh lebih besar daripada yang pernah dikuasai negeri manapun dalam sejarah. Lebih dari itu, Jerman juga menguasai sebagian besar Afrika Utara. Titik balik perang terjadi di paruh terakhir 1942 ketika Jerman menderita kekalahan dalam pertempuran krusial di El Alamein, Mesir, dan Stalingrad, Rusia. Setelah kekalahan ini, keberuntungan militer Jerman perlahan merosot. Walaupun kini kekalahan Jerman sudah tampak di depan mata, Hitler menolak menyerah. Walau menjatuhkan korban dalam jumlah mengerikan, Jerman terus bertempur selama lebih dari 2 tahun pasca Stalingrad. Akhir yang pahit tiba pada musim semi 1945. Hitler bunuh diri di Berlin pada tanggal 30 April. 7 hari kemudian, Jerman menyerah. Selama berkuasa, Hitler melancarkan politik pembunuhan massal
yang tidak ada tandingannya dalam sejarah. Dia seorang rasis yang fanatik, dengan rasa permusuhan yang mendalam terhadap orang Yahudi. Tercantum secara spesifik dan terbuka dalam tujuan negara. Dia menandaskan akan membunuh setiap orang Yahudi di dunia. Selama masa rezimnya, Nazi membangun kem-kem pemusnahan massal yang diperlengkapi dengan kamar gas berukuran raksasa. Di setiap wilayah yang berada di bawah kontrolnya, pria, wanita, dan anak-anak tidak bersalah dikumpulkan dan dikirim dengan kereta ternak untuk dibunuh di kamar-kamar gas. Dalam jangka hanya beberapa tahun, hampir 6 juta orang Yahudi tewas dengan cara ini. Orang-orang Yahudi bukan satu-satunya korban Hitler. Selama masa rezimnya, banyak orang Rusia dan Gipsi juga dibantai. Juga orang-orang yang dianggap berasal dari ras rendahan dan musuh negara. Jangan bayangkan pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan secara spontan. Dilakukan karena emosi yang memanas di tengah peperangan. Camp maut Hitler diorganisir dengan sama telitinya seperti sebuah bisnis besar. Arsip-arsip disimpan rapi, kuota-kuota ditetapkan, dan para jenazah digeledah untuk mencari barang-barang berharga seperti gigi emas atau cincin kawin. Jenazah para korban juga dimanfaatkan untuk pembuatan sabun. Begitu bersikeras Hitler pada program pembunuhan ini, sampai-sampai di penghujung peperangan pun, saat Jerman sulit mendapatkan bahan bakar untuk keperluan perang dan domestik, kereta-kereta ternak masih terus dijalankan menuju kem-kem maut dalam misi mengerikan mereka, meski tidak berguna dari segi militer. Untuk beberapa alasan tampak jelas ketenaran Hitler akan berlangsung lama. Pertama-tama, secara umum dia dianggap orang paling jahat sepanjang sejarah. Jika orang-orang seperti Nero dan Caligula yang kejahatannya relatif kecil dibandingkan Hitler tetap terkenal selama 20 abad sebagai simbol kekejaman, tampaknya tidak akan salah meramalkan bahwa Hitler yang reputasinya sebagai orang terjahat sepanjang masa tidak tertandingi akan tetap terkenal selama berabad-abad. Di samping itu, tentu saja Hitler akan dikenang sebagai pemicu utama Perang Dunia II, perang terbesar yang pernah dilihat sampai saat ini. Kemunculan senjata nuklir memperkecil kemungkinan terjadinya perang dalam skala besar seperti ini di masa depan. Karena itu, bahkan 2 atau 3.000 tahun dari sekarang, Perang Dunia II mungkin akan dianggap sebagai salah satu peristiwa besar dalam sejarah. Lebih dari itu, Hitler akan tetap terkenal karena keseluruhan kisahnya begitu aneh dan menarik. Bagaimana seorang asing Hitler dilahirkan di Austria, bukan Jerman, tanpa pengalaman politik, uang, atau koneksi politik, dapat menjadi pemimpin salah satu kekuatan besar dunia dalam masa kurang dari 14 tahun. Kemampuannya sebagai orator sungguh luar biasa, dinilai dari kemampuannya menggerakkan orang-orang untuk melakukan tindakan signifikan. Mungkin Hitler merupakan orator paling efektif dalam sejarah. Akhirnya, tujuan jahat yang dilaksanakannya saat berkuasa tidak akan mudah dilupakan. Mungkin tak ada tokoh dalam sejarah yang memiliki pengaruh yang begitu besar
pada generasinya melebihi Adolf Hitler. Selain puluhan juta orang yang tewas dalam perang yang dipicunya atau di kem-kem konsentrasi Nazi, ada jutaan lagi yang menjadi tunawisma atau yang kehidupannya benar-benar hancur akibat perang. Penilaian apapun atas pengaruh Hitler haruslah mempertimbangkan dua faktor. Pertama, banyak hal yang benar-benar terjadi di bawah kepemimpinannya mungkin tak akan terjadi tanpa Hitler. Dalam hal ini dia sangat bertolak belakang dengan tokoh-tokoh semacam Charles Darwin atau Simon Bolivar. Tentu saja benar bahwa situasi di Jerman dan Eropa memberi peluang kepada Hitler. Pidato-pidato militeristik dan antisemit misalnya jelas sangat memukau para pendengarnya, tapi tidak ada tanda-tanda rakyat Jerman di era 1920-an dan 1930-an menginginkan atau berniat pemerintahan mengikuti politik se-ekstrim yang dibuktikan Hitler. Dan hanya sedikit indikasi bahwa para calon pemimpin Jerman lainnya memiliki niat serupa. Faktanya, apa yang terjadi di era Hitler juga bahkan tidak diprediksi oleh pengamat luar manapun. Kedua, seluruh gerakan Nazi didominasi oleh satu pemimpin tunggal sampai pada tingkatan yang luar biasa. Marx, Lenin, Stalin, dan lain-lain memainkan peran yang besar dalam kebangkitan komunisme. Namun nasionalisme sosialisme tidak memiliki pemimpin signifikan sebelum Hitler dan tidak ada lagi setelah dirinya. Dia memimpin Nazi berkuasa dan mempertahankan kepemimpinannya selama Nazi berkuasa. Ketika dia mati, partai Nazi dan pemerintahan yang dipimpinnya pun mati bersamanya. Namun meskipun pengaruh Hitler pada generasinya sendiri begitu besar, efek tindakannya pada masa datang tidak akan terlalu berarti. Hitler gagal total dalam meraih tujuan-tujuan utamanya. Sedikit dampak yang ditimbulkannya pada generasi berikut sepertinya terbalik dengan apa yang diniatkannya. Misalnya, Hitler berniat memperluas pengaruh dan wilayah yang dikuasai Jerman. Namun daerah-daerah taklukannya, meskipun sangat luas, hanya bersifat sementara. Saat ini Jerman memiliki wilayah yang lebih kecil daripada wilayah yang Jerman kuasai sebelum Hitler memegang kekuasaan. Hitler juga sangat fanatik dalam membasmi orang Yahudi. Tapi 15 tahun setelah dia berkuasa, sebuah negara Yahudi merdeka muncul untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun. Hitler membenci komunisme dan Rusia pada saat kematiannya, dan sebagian justru karena perang yang dilancarkannya, orang Rusia berhasil memperluas kendali mereka di sebagian besar Eropa Timur, dan pengaruh komunisme terhadap dunia maju dengan pesat. Hitler muak pada demokrasi dan bertekad menghapuskannya, bukan hanya di negara lain, melainkan di Jerman sendiri. Toh Jerman merupakan sebuah negeri demokrasi saat ini. Warga-warganya tampak jauh lebih tak toleran terhadap kekuasaan totalitarian dibandingkan sekian banyak generasi di Jerman sebelum Hitler. Jadi, apa maksud kombinasi aneh dari pengaruh luar biasa pada zamannya yang relatif kecil pengaruh pada generasi mendatang? Dampak Hitler terhadap dunia di zamannya begitu besar,
sehingga jelas dia harus diberikan peringkat cukup tinggi dalam daftar ini. Namun jelas juga bahwa dia harus ditempatkan agak jauh di bawah tokoh-tokoh seperti Shi Huangdi, Augustus Caesar, dan Genghis Khan yang tindakannya masih mempengaruhi dunia berabad-abad setelah mereka wafat. Kesejajaran terdekat dapat ditemukan pada Napoleon dan Alexander Agung. Dalam jangka pendek, Hitler lebih mengganggu kehidupan dunia ketimbang dua orang itu. Dia ditempatkan sedikit lebih rendah daripada mereka karena pengaruh jangka panjang mereka lebih besar.